Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi faqad iktafa, amma ba'd. Pemirsa TVmu rahimakumullah, pada kesempatan kultum kali ini kita akan menggali salah satu hikmah 3 pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, yang hadis ini dituliskan dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian Sunan Ibnu Majah. Pada suatu hari seorang sahabat bertanya ke Rasulullah SAW, "Idni wa aujaz." Jadi seorang sahabat ini bertanya ke Rasulullah SAW, "Aku meminta nasihat kepadamu, kemudian permudah wahai Rasulullah SAW." Jadi minta nasihat, yang nasihat itu cukup mudah, ya. Yang bagi sahabat itu mungkin supaya bisa diamalkan juga dengan mudah, tetapi tidak menghilangkan esensi dari kebaikan nasihat itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan atau permintaan sahabat itu dengan 3 hal. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kumta ila sholati atau fi sholati fasholli sholatan muwadda'an atau muaddi'an." Jadi yang pertama, Rasulullah menyampaikan pesan Nabi yang disampaikan ke sahabat ini adalah, jika kita akan melaksanakan sholat, maka resapi, anggaplah bahwa sholat yang kita laksanakan itu adalah sholat terakhir dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Wala takallam bikalamin." Janganlah kamu berkata yang mana perkataan itu akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah, "Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan." Jadi Rasul menyampaikan, jagalah perkataanmu supaya perkataan yang kamu lontarkan itu tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Kemudian pesan yang ketiga, Rasulullah menyampaikan, "Wa ajmil ya'sa bima fi yadayin nas." Jadi kita harus memutus harapan kepada manusia. Ini pesan yang ketiga, yang maknanya cukuplah kita mengharap, bertawakal, qanaah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVmu rahimakumullah, yang pertama pesan Rasulullah SAW ini adalah tentang sholat. Kita memahami bahwa sholat ini adalah rukun yang kedua dalam rukun iman, rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, kemudian yang kedua sholat. Jadi seakan-akan ketika seorang muslim itu menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian keyakinan juga bahwa Rasulullah SAW adalah utusan yang diutus oleh Rasulullah SAW, maka pembuktian yang pertama adalah sholat. Kemudian berikutnya fadilah sholat ini adalah sholat ini adalah imaduddin, tiang agama. Kemudian awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihitung pada yaumul hisab adalah sholat. Maka jika baik sholatnya, maka ada kemungkinan amalan-amalan lain akan ikut baik jika amalan sholat ini baik. Kemudian orang yang melaksanakan sholat dengan baik ini, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang melaksanakan sholat, insya Allah akan terlepas dari perbuatan fahsya dan munkar. Tetapi pertanyaannya adalah, seorang muslim sudah jamak melaksanakan sholat tiap waktu, 5 waktu dalam sehari, akan tetapi ada hal-hal lain yang barangkali secara, jika kita lihat dari ayat tadi, tidak atau belum bisa menghindari perbuatan dari fahsya dan munkar itu. Kemudian salah satu indikatornya adalah barangkali kita jarang sekali bisa khusyuk dalam sholat kita. Maka dalam pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini barangkali tips bagi kita supaya
sholat kita itu khusyuk, maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa idza qumta ila shalah fasholli sholatan muwadda'in. Maka anggaplah sholat yang kamu atau yang kita kerjakan itu adalah sholat terakhir dalam hidup kita. Kita bayangkan, kita analogikan orang yang sudah ditentukan misalkan dihukum mati pada jam 11. Kemudian dia meminta sebelum hukuman tembak mati itu dia melaksanakan sholat. Bagaimana kira-kira sholat yang dia lakukan itu? Tentu dia akan melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, sepenuh pengharapan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diampuni segala dosanya ketika dia hidup. Maka sholat yang terbaik tentu yang akan dia lakukan. Sebab amalan sholat ini sebagaimana kita ketahui adalah amalan utama dalam agama kita. Imaduddin, kemudian tadi awaluma yuhasabu yaumil qiyamah, atau juga ada yang mengatakan bahwa al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan antara kita dengan mereka atau kafir adalah salat. Pemirsa TV-mu rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV-mu rahimakumullah. Kemudian pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Jadi Rasul menyampaikan kepada kita, hendaknya kita menjaga lisan kita supaya lisan kita ini tidak menyampaikan perkataan yang mana ketika kita lontarkan perkataan itu akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Kemudian para ulama menyampaikan bahwa ghada di sini adalah ghadan di sini, esok di sini dimaknai sebagai yaumul hisab atau yaumul qiyamah, di mana amalan kita nanti dihisab, ditanya amalan yang telah kita kerjakan di dunia. Lisan itu memang indera yang Allah karuniakan kepada manusia, yang itu satu keajaiban barangkali karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi pada prakteknya lisan ini bisa menimbulkan maslahat juga madharat, tergantung bagaimana seorang muslim atau hamba itu memperlakukan lisan ini. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa man yadman li ma baina lihyataihi wa ma baina fakhidaihi, barang siapa yang dapat menjaga apa yang ada di antara dua kumisnya ini, kemudian apa yang ada di antara dua fakhidain, antara dua pahanya atau kemaluannya, maka Rasulullah SAW menyampaikan azman lahul jannah, saya menjaga baginya surga. Barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya. Jadi lisan ini merupakan indera yang memang diperintahkan bagi kita dalam agama kita untuk bisa mengendalikannya. Bahkan lisan ini bisa menghancurkan semua amalan yang secara amal soleh barangkali sudah banyak kita lakukan. Contohnya ketika Rasulullah SAW menyampaikan seorang sahabat menyampaikan ke Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang wanita yang rajin sekali sholat, zakat, sedekah dan sebagainya, akan tetapi tu'dhi jiranaha bilisaniha. Seorang perempuan ini sangat suka sekali menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka kemudian Rasul menyampaikan tempatnya adalah finnar. Kemudian kebalikannya yang kurang amaliyah sholat, zakat dan puasanya, akan tetapi dapat menjaga lisannya, maka tempatnya adalah di surga, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, wa ajmi al ya'sa bima fi aydin nas. Pesan Rasulullah yang terakhir ini adalah menyatakan kepada kita bahwa hendaknya kita selalu menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memang kita tidak bisa mengharap pada makhluknya. Kita tidak bisa mengharap kepada manusia. Manusia juga saudara kita atau sama hamba Allah, maka Allah itu menggantungkan juga harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka qanaah ini selalu menerima apa yang Allah berikan kepada kita, itu merupakan amaliyah yang menjadi salah satu pesan penting yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kaum muslimin untuk senantiasa kita amalkan. Demikian pesan hikmah yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya kepada saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.